Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum. Yang Nasrani, Shalom. Yang Hindu, Om Swastiastu. Yang Buddha, Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya, salam kebajikan. Ini cuma cerita fiksi, kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon maaf. Yuk, langsung aja. Angin bertiup lembut, menggoyangkan tirai jendela rumah kecil kami yang sederhana. Aku duduk di depan meja, memandangi foto pernikahan kami yang sudah mulai berdebu. 5 tahun sudah aku menikah dengan Bayu, lelaki yang dulu kupikir akan menjadi sandaran hidupku selamanya. Tapi aku salah. Aku menggenggam erat ponsel di tanganku. Di layar, sebuah pesan dari Bayu masuk. Kamu yakin mau ninggalin aku demi kerja di luar negeri? Dadaku terasa sesak. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. Aku nggak ninggalin kamu, Mas. Aku pergi buat kita. Buat masa depan kita. Pesanku hanya dibaca. Tak ada balasan. Tak ada kata-kata penyemangat, seperti dulu saat kami masih saling mendukung dalam segala hal. Aku menghela napas, menatap koper yang sudah tertata rapi di sudut kamar. Besok aku akan pergi. Tak ada pilihan lain. Aku harus melakukannya. Demi Bayu, demi keluarga kecil kami yang sedang berjuang dari nol. Keesokan paginya, langit terlihat mendung, seakan ikut merasakan perasaanku yang berat. Di depan rumah, ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apa kamu benar-benar yakin, Nak? Tanyanya. Suaranya bergetar. Aku mengangguk, mencoba tersenyum meski hati terasa hancur. Doakan aku, Bu. Aku pasti pulang. Bayu berdiri agak jauh, memasukkan tangan ke dalam saku celana, wajahnya dingin. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata manis. Aku mendekatinya, mencoba menggenggam tangannya, tapi dia menarik diri. Enggak usah lama-lama di sana, ucapnya singkat. Aku mengangguk, meski hatiku terasa makin sakit. Ketika akhirnya aku melangkah menuju mobil yang akan mengantarku ke bandara, aku menoleh sekali lagi. Bayu sudah berbalik, masuk ke dalam rumah tanpa melihatku lagi. Aku tidak tahu bahwa saat itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Pesawat yang kutumpangi akhirnya mendarat di negeri orang. Saat aku menjejakkan kaki di tanah asing ini, hatiku bergetar. Aku menoleh ke sekeliling. Orang-orang berjalan cepat, berbicara dalam bahasa yang tak kupahami. Segala sesuatu terasa begitu berbeda. Bahkan udara yang kuhirup pun seakan memiliki rasa yang asing. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan detak jantungku yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini demi masa depan, demi Bayu, demi keluarga. Aku menggenggam erat koperku dan berjalan menuju pintu keluar. Seorang agen tenaga kerja sudah menunggu, bersama beberapa perempuan lain yang juga datang dari Indonesia. Kami semua tampak lelah dan gugup, tak tahu seperti apa kehidupan yang menanti kami di sini. Dari bandara, kami dibawa ke tempat penampungan sementara. Sebuah bangunan besar dengan kamar-kamar kecil yang berjejer. Aku berbagi kamar dengan 3 orang perempuan lain yang baru ku kenal. Malam itu, aku berbaring di ranjang sempitku, memandangi langit-langit. Aku mengambil ponsel, mencoba menelepon Bayu. Halo Mas, ada jeda sebentar sebelum suaranya terdengar di ujung sana. Iya, ada apa? Aku tersenyum kecil, meskipun dia tak bisa melihatnya. Aku sudah sampai, Mas. Aku kangen. Henning. Oh, iya, hati-hati di sana. Suara Bayu terdengar datar, berbeda dari biasanya. Dulu, setiap kali aku meneleponnya, dia akan bertanya banyak hal, memastikan aku baik-baik saja, mengatakan bahwa dia merindukanku. Tapi sekarang, suaranya terasa dingin, jauh. Aku mengabaikan perasaan aneh yang menyelip di hatiku. Mungkin dia lelah, pikirku.
Atau mungkin dia masih kesulitan menerima keputusanku bekerja di luar negeri. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua akan baik-baik saja, tapi aku salah. Keesokan harinya, aku mulai bekerja. Aku ditempatkan di sebuah keluarga kaya yang memiliki rumah besar dan 2 anak kecil. Dari pagi hingga malam, aku harus bekerja keras, menyapu, mengepel, mencuci baju, memasak, dan mengurus anak-anak majikanku. Tak ada waktu untuk bersantai. Setiap hari, aku bangun sebelum matahari terbit dan baru tidur setelah semuanya beres. Tubuhku sering terasa lelah, tapi aku tetap bertahan. Aku ingat alasan kenapa aku ada di sini. Aku ingin mengumpulkan uang untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama Bayu. Aku mengirim sebagian besar gajiku ke kampung, berharap Bayu bisa menggunakan uang itu dengan baik. Setiap kali mentransfer uang, aku menghubungi suamiku. Mas, aku sudah kirim uang buat bayar cicilan motor dan tabungan kita, ya. Pesanku hanya dibaca. Aku mencoba menelepon, tapi tak diangkat. Beberapa jam kemudian, dia akhirnya membalas. Iya, sudah aku terima. Hanya itu, tanpa ucapan terima kasih, tanpa pertanyaan bagaimana keadaanku. Aku menatap layar ponsel. Hatiku terasa semakin hampa. Ada apa dengan Bayu? Bayu mulai berubah minggu-minggu berlalu. Aku semakin terbiasa dengan pekerjaan di sini, meskipun lelahnya luar biasa. Aku tetap rutin mengirimkan uang ke kampung. Aku ingin saat pulang nanti, kami bisa hidup lebih baik. Tapi yang membuatku semakin gelisah adalah Bayu yang semakin menjauh. Dulu, setiap kali aku menelepon, dia selalu menjawab dengan suara penuh kasih. Sekarang dia sering mengabaikan panggilanku. Ketika akhirnya dia mengangkat, suaranya terdengar enggan. Mas sibuk, jangan sering-sering telepon, katanya suatu malam. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Aku cuma kangen, Mas. Aku cuma ingin tahu kabarmu. Aku baik-baik aja. Udah ya, nanti aku hubungi lagi. Tapi dia tak pernah menghubungiku lebih dulu. Aku mencoba mencari tahu dari ibuku. Bu, Bayu baik-baik saja kan? Tanyaku pelan. Ibuku terdiam sebelum menjawab. Dia baik-baik saja, nak. Mungkin dia cuma kesepian. Kesepian. Aku pun kesepian di sini. Tapi aku tetap setia. Aku tetap berjuang. Aku tetap berusaha menjaga hubungan ini. Tapi ternyata, Bayu tidak. Sebuah pesan yang menghancurkan. Suatu malam, setelah seharian bekerja tanpa henti, aku duduk di pojok kamar, membuka ponsel untuk mencari kabar dari Bayu. Tapi belum sempat aku menghubunginya, sebuah pesan masuk dari seorang teman di kampung. Maaf, aku nggak tahu harus bilang ini atau enggak. Tapi aku nggak tegas sama kamu. Aku lihat Bayu sering jalan sama perempuan lain. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tanganku gemetar saat membalas pesan itu. Apa maksudmu? Beberapa detik kemudian, sebuah foto dikirimkan padaku. Di layar ponselku, terlihat sosok Bayu, duduk berdua di sebuah kafe dengan seorang wanita. Mereka terlihat akrab. Wanita itu menyentuh lengannya, dan Bayu tersenyum. Senyum yang sudah lama tak pernah kulihat darinya. Dadaku terasa sesak. Aku ingin menyangkalnya, ingin berkata bahwa itu hanya salah paham, tapi nyatanya, ini bukan satu-satunya foto. Temanku mengirim lebih banyak bukti. Mereka terlihat berjalan berdua di pasar, makan bersama, bahkan sesekali terlihat masuk ke rumah yang bukan rumah kami. Tanganku menutupi mulut, menahan isakan yang nyaris pecah. Air mata mulai mengalir di pipiku. Jadi, ini alasannya? Aku meninggalkan segalanya untuknya. Aku bekerja keras, mengorbankan waktuku, hidupku. Tapi Bayu, dia mengkhianatiku. Dan aku belum tahu, ini baru awal dari pengkhianatan yang lebih besar. Malam itu, aku duduk di sudut kamar, tangan gemetar memegang ponsel. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan.
Foto-foto yang baru saja kukirim dari teman di kampung terpampang jelas di layar. Bayu, suamiku, lelaki yang berjanji akan menungguku, tampak duduk berdua dengan seorang wanita. Mereka bukan sekadar teman biasa. Senyuman Bayu, tatapan matanya, cara wanita itu menggenggam lengannya. Semuanya berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya salah paham. Mungkin ini hanya teman kerja atau saudara jauh. Tapi firasatku mengatakan sebaliknya. Aku menekan nomor Bayu dengan tangan gemetar. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya, ingin memastikan bahwa semua ini hanya ilusi buruk yang kuciptakan sendiri. Panggilan pertama tidak diangkat, panggilan kedua masih tidak dijawab. Aku mencoba lagi dan lagi, sampai akhirnya panggilanku dialihkan. Bayu memblokir nomorku. Saat itu, tubuhku terasa dingin. Aku ingin menjerit, ingin marah, ingin bertanya. Kenapa? Namun, di tempat asing ini, di kamar sempit yang bukan milikku, aku hanya bisa menangis dalam diam. Aku meninggalkan segalanya untuknya, dan dia malah menghancurkanku. Aku pergi bekerja seperti biasa. Tubuhku bergerak otomatis, menyapu, mengepel, mencuci piring. Tapi pikiranku melayang. Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang Bayu dan wanita itu. Selama istirahat makan siang, aku kembali membuka ponsel dan menghubungi temanku di kampung. Kali ini, aku tidak bisa hanya diam dan menerima keadaan. Aku harus tahu kebenarannya. Mbak, tolong ceritakan semuanya, pintaku dengan suara serak. Temanku terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. Aku nggak mau bikin kamu sakit hati, tapi kamu berhak tahu. Lalu kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat dunia seakan runtuh di sekelilingku. Bayu bukan hanya dekat dengan wanita itu. Dia sudah menikahinya. Menikah? Aku nyaris menjatuhkan ponsel dari tanganku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Suaraku bergetar. Aku juga kaget, tapi aku lihat sendiri, Mbak. Bayu menikah secara diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Bahkan keluarga kamu pun gak tahu. Sekarang dia tinggal bersama istri barunya. Aku tak bisa bernapas. Rasanya seperti ditikam berulang kali, tanpa bisa melawan. Selama ini, saat aku berjuang di negeri asing, bekerja hingga tubuhku lelah dan pikiranku hancur, Bayu dengan tenangnya membangun hidup baru. Dengan wanita lain. Dengan uang yang kukirim untuk keluarga kami. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ini bukan mimpi buruk, ini kenyataan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan segalanya berulang kali, mencoba mencari alasan di balik semua ini. Apa salahku? Apa yang membuat Bayu tega mengkhianatiku? Aku mencoba menelepon ibuku. Suaranya terdengar lelah di ujung sana. Bu, apa ibu tahu? Bayu menikah lagi, tanyaku dengan suara bergetar. Ibuku tidak langsung menjawab. Namun, dalam diamnya, aku sudah menemukan jawabannya. Ibu, tahu? Suaraku semakin melemah. Maafkan ibu, nak. Ibu baru tahu beberapa hari lalu. Ibu ingin memberitahumu, tapi ibu takut kamu terpukul. Dadaku semakin sesak. Jadi semua orang tahu, semua orang menyembunyikan ini dariku. Kenapa, Bu? Kenapa Bayu tega melakukan ini padaku? Aku menangis tanpa bisa menahan diri. Ibu juga nggak mengerti, nak. Tapi Bayu bilang dia merasa kesepian. Katanya kamu terlalu sibuk mengejar uang dan meninggalkan dia. Aku tertawa pahit. Aku meninggalkannya, bukan untuk bersenang-senang, Bu. Aku bekerja untuk dia. Aku berkorban untuk dia. Ibu tahu, nak. Ibu tahu. Suara ibuku bergetar. Maafkan ibu. Maaf karena ibu tidak bisa melakukan apa-apa. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Jadi, menurut Bayu, aku yang salah? Aku yang meninggalkan dia. Lalu, apa yang dia lakukan? Menunggu dengan setia? Tidak, dia menikah lagi.
dia menghabiskan uang yang kukirim untuk menghidupi istri barunya. Dan dia bahkan tidak merasa bersalah. Aku tahu aku tidak bisa diam saja. Aku harus berbicara langsung dengan Bayu. Dengan napas berat, aku mencoba meneleponnya dari nomor lain. Kali ini, dia mengangkat. Halo? Suaranya terdengar malas, seakan tidak ada beban. Aku mengepalkan tangan. Jadi, ini benar? Kamu menikah lagi? Bayu terdiam sesaat, lalu mendengus. Dari mana kamu tahu? Aku tertawa sinis. Jadi memang benar. Dia tidak menjawab. Hatiku mencelos. Aku berharap dia akan menyangkal bahwa ini hanya kesalahpahaman, tapi tidak. Bayu benar-benar melakukannya. Kamu pikir aku akan selamanya menunggumu? Katanya akhirnya, suaranya terdengar dingin. Aku butuh istri yang ada di sampingku, bukan istri yang sibuk mengejar uang di luar negeri. Aku melakukan ini untuk kita, Bayu. Teriakku, marah sekaligus sakit hati. Untuk kita? Bayu tertawa, tapi terdengar penuh ejekan. Kamu bahkan gak ada di sini. Aku lelah sendiri. Aku lelah nunggu kamu pulang, yang entah kapan. Aku mencengkeram ponsel erat-erat. Kamu tega, Bayu. Suaraku bergetar. Tega? Dia mengejek. Justru kamu yang tega, ninggalin aku demi uang. Dadaku terasa sesak. Semua kata-kata yang ingin kukatakan mendadak menguap. Bayu, lelaki yang dulu berjanji akan menungguku, kini menyalahkanku atas pengkhianatannya sendiri. Saat itu aku sadar, cinta kami sudah mati. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah luka. Aku duduk di sudut kamar sempit, tangan mencengkeram ponsel yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Di dalamnya, rekaman percakapanku dengan Bayu masih terputar dalam pikiranku, seakan menamparku berulang kali. Kamu tega ninggalin aku demi uang. Aku butuh istri yang ada di sampingku. Aku lelah sendiri. Aku mencintai lelaki itu dengan segenap hatiku. Aku meninggalkan segalanya demi masa depan kami. Aku mengorbankan kebahagiaan, waktu, bahkan tubuhku sendiri, hanya agar dia bisa hidup lebih nyaman. Dan sebagai balasannya, dia menikahi wanita lain, menghabiskan uang yang kukirim, lalu menyalahkanku seolah aku yang bersalah. Aku menatap koper yang ada di sudut kamar. Pikiranku berkecamuk. Aku masih memiliki kontrak kerja di negeri ini. Tapi bagaimana aku bisa terus bekerja sementara suamiku telah mengkhianatiku? Aku harus pulang. Aku harus melihat semuanya dengan mataku sendiri. 2 minggu kemudian, aku akhirnya bisa mengajukan cuti dan membeli tiket pulang. Selama perjalanan di pesawat, aku tidak bisa memejamkan mata. Ada banyak pertanyaan yang menggantung di pikiranku. Apa aku akan menemui Bayu? Apa aku harus menuntut keadilan? Atau aku hanya perlu meninggalkannya tanpa kata? Namun, ketika pesawat mendarat dan aku menghirup udara kampung halamanku, semua pertanyaan itu mendadak menguap. Aku harus bertemu dengan Bayu. Aku harus melihat wajah lelaki yang telah menghancurkanku. Aku menaiki taksi menuju rumah ibu. Saat mobil berhenti di depan rumah, ibuku langsung keluar, matanya berkaca-kaca. Nak, suaranya bergetar, seolah ia tahu apa yang sedang kurasakan. Aku turun dari mobil dan langsung memeluknya erat. Bu, aku pulang. Aku bisa merasakan ibu menangis di pundakku. Mungkin bukan hanya karena rindu, tapi juga karena dia tahu betapa aku telah tersakiti. Saat kami masuk ke dalam rumah, aku langsung menanyakan satu hal. Bayu, di mana dia? Ibu menghela napas panjang. Dia tinggal bersama istrinya, di rumah yang dulu kalian tempati. Aku terdiam. Jadi, rumah yang kubantu bangun, rumah yang kubantu cicil, dengan keringat dan air mataku, kini ditempati oleh Bayu dan wanita itu. Hatiku membara. Aku tidak akan tinggal diam. Aku berdiri di depan rumah
yang dulu menjadi tempatku pulang. Lampu-lampu masih menyala, menandakan bahwa Bayu dan wanita itu ada di dalam. Dengan napas berat, aku mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan yang muncul bukan Bayu, melainkan seorang wanita muda yang ada di foto-foto yang kuterima dulu. "Siapa?" tanya wanita itu. Aku menahan amarah yang mendidih dalam dadaku. "Aku istri pertama Bayu. Mana suamiku?" Matanya membelalak, tapi sebelum dia sempat menjawab, suara familiar terdengar dari dalam. "Siapa sayang?" "Sayang," dadaku serasa diremas. Saat Bayu muncul dari dalam rumah, wajahnya langsung berubah pucat begitu melihatku. "Kamu?" Suaranya tercekat, seolah tidak percaya aku benar-benar ada di depannya. Aku melangkah masuk tanpa permisi, menatapnya tajam. "Apa aku mimpi, Bayu? Aku bekerja mati-matian di luar negeri untuk kita, tapi kamu menikah lagi dan tinggal di rumah yang aku bantu bangun." Bayu menatap ke segala arah, seolah takut ada tetangga yang mendengar. "Kita bicara di dalam." "Tidak perlu. Aku mau semua orang tahu pengkhianatanmu." Aku menaikkan suaraku. Wanita itu menggenggam tangan Bayu. "Mas, siapa dia?" Suaranya terdengar ketakutan. Aku tertawa sinis. "Kamu tidak tahu siapa aku? Aku istri sahnya. Istri yang dia tinggalkan demi kamu." Wajah wanita itu semakin tegang. Tapi Mas Bayu bilang, dia sudah lama bercerai." Aku menatap Bayu tajam. "Oh, aku bahkan belum menandatangani surat cerai." "Bayu, apa kamu sudah lupa?" Bayu terlihat semakin panik. Dia menarik lenganku, mencoba menyeretku masuk ke dalam rumah. "Jangan buat keributan di sini." Aku menepis tangannya. "Kamu pikir aku akan diam saja? Setelah semua yang kamu lakukan." Tetangga mulai keluar, berbisik-bisik melihat keributan ini. Aku tidak peduli. Aku ingin dunia tahu siapa Bayu sebenarnya. Wanita itu berbalik menatap Bayu. "Jadi kamu belum cerai? Kamu menipuku?" Bayu terlihat semakin panik. "Sayang, aku bisa jelaskan." Aku menyodorkan ponselku ke wajah wanita itu, memperlihatkan bukti transfer uang yang selama ini kukirim. "Tahu dari mana uang yang kalian pakai buat hidup? Itu semua dari aku, dari hasil keringatku di negeri orang. Kamu pikir suami barumu ini bekerja keras? Tidak, dia hidup dari uang yang kukirim." Wanita itu membeku. Aku bisa melihat kilatan emosi di matanya. Dia baru menyadari bahwa dia telah menikahi seorang pengkhianat. Aku melangkah mendekati Bayu. "Kamu pikir aku akan diam? Aku akan menggugatmu, Bayu. Aku akan menuntut hakku. Kamu tidak akan hidup tenang setelah ini." Bayu terdiam. Dia tahu dia sudah terpojok. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik meninggalkan rumah itu, meninggalkan pria yang dulu kucintai, tapi kini hanya seorang pengkhianat. Dan di dalam hatiku, aku bersumpah, aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa dia. Dan aku akan membuatnya menyesali setiap detik yang telah dia sia-siakan. Aku berjalan menjauh dari rumah itu. Tubuhku gemetar. Amarah dan sakit hati bercampur menjadi satu, membuat nafasku berat. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Bayu dan wanita itu bertengkar. "Kamu bilang kamu sudah cerai, Mas. Kamu menipuku." Suara wanita itu melengking, penuh emosi. Aku bisa jelaskan. Aku hanya belum sempat urus suratnya." Suara Bayu terdengar panik. Aku tersenyum pahit. Bayu sudah menggali kuburnya sendiri. Sekarang dia harus merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Tapi ini belum cukup. Aku tidak hanya ingin keluar dari pernikahan ini sebagai korban. Aku ingin bangkit. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa Bayu. Dan aku akan memastikan dia menyesali setiap keputusan yang dia buat. Aku kembali ke rumah ibu. Pikiranku dipenuhi rencana. Aku tidak akan menangisi Bayu lagi. Aku tidak akan meratapi nasib.
Aku sudah menghabiskan bertahun-tahun hidupku untuk pria itu, dan aku tidak akan membiarkan satu detik pun lagi terbuang sia-sia. Keesokan harinya, aku pergi ke pengacara. Aku ingin menggugat cerai dengan tuntutan pembagian aset. Rumah yang ditempati Bayu dan wanita itu adalah hasil jerih payahku. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup nyaman di atas penderitaanku. Pengacara itu mengangguk setelah mendengar ceritaku. Kamu punya hak untuk menuntut harta Gonogini. Kita bisa ajukan gugatan segera. Aku tersenyum dingin. Bagus, aku ingin semua orang tahu siapa Bayu sebenarnya. Aku juga mulai menghubungi teman-temanku di luar negeri. Mereka memberitahuku tentang peluang bisnis di kampung. Aku memiliki cukup tabungan untuk membuka usaha. Jika Bayu mengira aku akan jatuh setelah kepergiannya, dia salah besar. Aku akan membangun hidup baru. Tanpa dia, gugatan cerai yang kuajukan segera menjadi buah bibir. Kampung kecil kami tidak pernah kekurangan gosip, dan berita tentang Bayu yang menikah lagi tanpa izin istri sahnya menyebar seperti api. Aku sengaja tidak diam. Aku ingin semua orang tahu siapa Bayu sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari seorang teman. Mbak, kamu harus lihat ini. Dia mengirimkan video yang direkam diam-diam di warung kopi kampung. Bayu sedang duduk di sudut, kepalanya tertunduk, wajahnya kusut. Di depannya, wanita itu, istri barunya, sedang menangis histeris. Mas, kenapa semua orang ngomongin aku? Aku malu. Teman-temanku nggak ada yang mau ngomong sama aku lagi. Aku dibilang pelakor. Aku juga nggak tahu harus gimana. Bayu membentak. Aku menonton video itu dengan ekspresi dingin. Dulu, aku yang menangis sendirian. Aku yang harus menahan malu karena pengkhianatan ini. Sekarang, Bayu mulai merasakan akibat dari perbuatannya. Beberapa minggu kemudian, aku sedang duduk di teras rumah ibu ketika terdengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh. Bayu berdiri di sana. Wajahnya lusuh, matanya cekung seperti kurang tidur. Aku mengangkat alis. Ada apa? Dia menelan ludah. Kita bisa bicara? Aku tersenyum sinis. Aku rasa kita sudah tidak punya hal untuk dibicarakan lagi. Bayu menghela napas, lalu duduk di bangku kayu di depanku. Aku minta maaf. Aku terdiam. Aku salah. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Aku nggak tahu apa yang kupikirkan waktu itu. Aku merasa kesepian. Aku merasa kamu lebih peduli sama uang daripada aku. Aku menatapnya tajam. Dan sekarang, kenapa tiba-tiba minta maaf? Dia menundukkan kepala. Dia meninggalkanku. Aku mencengkeram ujung baju yang kupakai, mencoba menahan emosi. Jadi, istri barumu meninggalkanmu, dan sekarang kamu kembali ke sini. Kamu pikir aku akan menerimamu kembali? Bayu mendongak, matanya berkaca-kaca. Aku menyesal, sayang. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin kita mulai dari awal lagi. Aku tertawa. Mulai dari awal? Setelah semua yang kamu lakukan? Kamu pikir aku wanita seperti apa? Bayu meraih tanganku. Aku janji akan berubah. Aku nggak akan mengulangi kesalahan ini. Aku menarik tanganku cepat. Dulu aku menangis karena kamu. Sekarang, aku hanya merasa kasihan. Aku berdiri, menatapnya dengan dingin. Aku bukan wanita yang akan kembali ke pria yang mengkhianatinya. Aku bukan wanita yang akan menerima pria yang hanya datang saat sedang kesulitan. Bayu terdiam. Aku bisa melihat kesedihan di matanya, tapi aku tidak peduli. Aku sudah selesai dengan dia. Aku menatapnya untuk terakhir kali sebelum berkata, Bayu, ini perpisahan terakhir kita. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Lalu, aku melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Bayu yang terduduk lemas di bangku kayu, menyesali semua yang telah dia lakukan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku merasa bebas. Beberapa bulan setelah perceraian kami resmi, aku sudah memiliki bisnis kecil yang sukses. Aku menggunakan uang yang dulu kukumpulkan untuk membangun sesuatu untuk diriku sendiri, bukan untuk lelaki yang mengkhianatiku. Kini, aku lebih bahagia. Aku tidak lagi menangisi masa lalu. Aku tidak lagi peduli dengan Bayu. Dan ketika aku melihat ke cermin, aku melihat seorang wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. Seorang wanita yang telah bangkit dari pengkhianatan. Seorang wanita yang tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak lagi. Hari itu, aku berdiri di depan toko baruku, tempat impian yang dulu hanya ada di pikiranku saat bekerja di negeri orang. Kini, semuanya nyata. Bisnisku berkembang pesat. Aku membuka sebuah kafe yang selalu ramai pelanggan. Aku juga mulai berbisnis online, memanfaatkan pengalaman dan jaringan yang kudapat selama bekerja di luar negeri. Dan yang paling membuatku puas, aku membuktikan bahwa aku tidak butuh lelaki sepertimu, Bayu. Aku tersenyum, menatap langit senja yang perlahan berubah gelap. Aku mengingat hari-hari berat yang kulewati, bagaimana aku menangis, bagaimana aku dihina dan dikhianati. Tapi lihat aku sekarang. Aku berdiri tegak. Apakah aku menang? Dan yang harus kalian tahu, tidak butuh waktu lama sampai aku mendengar kabar tentang Bayu. Setelah istri barunya meninggalkannya, hidupnya jatuh berantakan. Dia kehilangan rumah. Haknya dipotong dalam gugatan cerai yang kutuntut. Dia juga kehilangan banyak teman karena reputasinya hancur. Yang lebih parah lagi, dia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Beberapa orang mengatakan dia mencoba bekerja serabutan, tapi tak ada yang mau menerima pria yang dikenal sebagai suami durhaka dan pengkhianat. Karma datang cepat, dan aku menikmati setiap detiknya. Seingatku hari Sabtu sore, saat aku sedang duduk di kafe, menikmati teh hangat sambil mengecek laporan keuangan. Seseorang datang menghampiri. Aku mendongak dan hampir tertawa. Bayu. Dia berdiri di depanku. Pakaiannya lusuh, wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Boleh duduk? Suaranya pelan, nyaris bergetar. Aku mengangkat bahu. Terserah. Dia duduk, lalu menatapku dengan mata yang dulu pernah aku cintai. Mata yang sekarang hanya membuatku muak. Aku dengar bisnismu sukses, katanya. Aku tersenyum tipis. Iya, berkat kerja keras. Sesuatu yang kamu nggak pernah tahu cara melakukannya. Dia menelan ludah, lalu menghela napas panjang. Aku nyesel. Aku jawab dengan enteng. Aku tahu. Dia mengusap wajahnya, seolah sedang menahan emosi. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Semua orang menjauhiku. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan semuanya. Lalu, aku bertanya tanpa emosi. Aku cuma ingin minta maaf. Aku bodoh. Aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku karena kesalahanku sendiri. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum sinis. Kamu benar. Kamu memang bodoh. Dan kamu memang kehilangan wanita terbaik dalam hidupmu. Tapi aku tidak kehilangan apa-apa. Aku mengambil cangkirku, menyeruput teh hangat dengan santai. Kamu datang ke sini karena apa? Mau minta aku kasihan? Mau aku nolongin kamu? Dia tidak menjawab, hanya menunduk. Aku tertawa pelan. Kamu pikir aku akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali? Aku menyandarkan tubuhku, menatapnya penuh kemenangan. Aku sudah memaafkanmu, Bayu. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan. Dan aku tidak akan pernah menolongmu. Aku meletakkan uang di meja, lalu berdiri. Anggap ini traktiran terakhir dari wanita yang dulu kamu sia-siakan. Nikmati makan siangmu, karena aku yakin jarang sekali kamu bisa makan enak sekarang. Lalu aku berjalan keluar, meninggalkan Bayu yang terdiam dengan wajah penuh penyesalan.
dan aku tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Akhir yang bahagia untuk aku, bukan untuk Bayu. Aku tahu hidupku masih panjang. Aku tahu masih banyak tantangan yang harus kuhadapi. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak lagi wanita yang lemah. Aku tidak lagi wanita yang bisa diinjak dan dikhianati. Aku telah membuktikan pada dunia, pada Bayu, pada orang-orang yang dulu meremehkanku, bahwa aku bisa sukses tanpa pria yang mengkhianatiku. Dan itulah kemenangan terbesarku. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sibuk dengan bisnis baruku. Aku tak lagi terjebak dalam bayangan masa lalu. Tak ada lagi air mata untuk lelaki yang telah mengkhianatiku. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru. Aku memimpin bisnisku sendiri, mempekerjakan beberapa wanita yang dulu bernasib sama sepertiku, ditinggalkan, dikhianati, dianggap tak berharga. Kini, aku dan mereka berdiri tegak. Kami membangun kehidupan baru, tanpa bergantung pada siapapun. Dan yang paling membahagiakan, aku benar-benar bahagia. Sementara itu, kabar tentang Bayu semakin menyebar di kampung. Setelah pertemuan terakhir kami di kafe, hidupnya semakin sulit. Dia mencoba mencari pekerjaan, tapi orang-orang di kampung sudah tahu siapa dia. Tidak ada yang ingin mempercayainya lagi. Istri barunya? Setelah meninggalkannya, dia menikah dengan pria lain, pria yang lebih mapan dan bertanggung jawab. Bayu kini hanya seorang pria yang kehilangan segalanya. Aku pernah mendengar bahwa dia mencoba datang ke rumah ibuku lagi, berharap bisa berbicara denganku. Tapi ibu sudah tahu jawabannya. Kamu sudah menghancurkan hidup anakku. Jangan pernah muncul di sini lagi. Saat aku menghadiri sebuah seminar bisnis di kota, aku tidak sengaja bertemu dengan seseorang dari masa laluku. Bukan Bayu, tapi Andi, teman lamaku, seseorang yang dulu pernah menyukaiku sebelum aku menikah dengan Bayu. Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Aku memang bahagia. Kami duduk di sebuah kafe, mengobrol tentang banyak hal. Tentang hidup, tentang mimpi, tentang luka yang telah sembuh. Andi menatapku lama sebelum berkata, "Aku dulu selalu berpikir kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Aku tersenyum. Dan sekarang, aku sudah mendapatkannya. Apa? Aku menatap keluar jendela, menikmati pemandangan kota yang penuh kehidupan. Kebahagiaan, kehidupan baru, kebebasan. Aku tahu, mungkin suatu hari nanti, aku akan membuka hati lagi. Tapi kali ini, aku tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapiku. Karena aku sudah utuh. Aku sudah menemukan kebahagiaan, bukan dari pria manapun, tapi dari diriku sendiri. Dari kerja keras yang kubangun. Dari luka yang telah kusembuhkan sendiri. Dari hidup yang kini benar-benar milikku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak membutuhkan siapapun untuk membuatku merasa cukup. Aku sudah cukup, aku sudah menang, dan aku akan terus melangkah ke depan, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa menoleh ke belakang lagi.